Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Saputra. Saya mewakili daripada kelompok 10 dengan anggota yang pertama Muhammad Isipalana, kemudian Yuson Wenda, serta saya sendiri Aditya Dwi Saputra akan memberikan presentasi dengan sebuah materi yaitu metode-metode penyelesaian dalam materi persamaan non-linear. Dengan tujuan untuk memenuhi tugas kami dalam melaksanakan ujian tengah semester program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Palangkaraya. Selanjutnya, rekan saya atas nama Yulison Wenda akan menjelaskan pendahuluan. Pendahuluan persamaan nonlinear merupakan salah satu aspek penting dalam ilmu matematika dan ilmu rekayasa. Dalam pembahasan ini, kami menyoroti beberapa ciri khas persamaan nonlinear, seperti pangkat variabel yang bukan satu, ketergantungan nonlinear antara variabel, dan kemungkinan terdapat lebih dari satu solusi. Kami juga menjanjikan perbandingan singkat antara persamaan linear dan non-linear. Diharapkan pembahasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang persamaan non-linear. Karakteristik persamaan non-linear, pangkat selain satu. Ini mengacu pada persamaan yang memiliki variabel dan pangkat selain satu. Contoh X pangkat 2, variabel X dinaikkan ke pangkat 2 kuadrat. 2Y akar kuadrat dari variabel Y, Z 0,5 akar kuadrat dari variabel Z, ketergantungan non-linear. Ini berarti hubungan antara variabel-variabel dan persamaan tidak dapat dijelaskan secara sederhana dan dengan garis lurus. Dalam persamaan non-linear, perubahan pada suatu variabel tidak selalu menghasilkan perubahan yang proporsional pada variabel lain. Contoh, jika kita memiliki persamaan Y sama dengan X pangkat 2, perubahan nilai X tidak akan menghasilkan perubahan nilai Y yang proporsional. Karakteristik persamaan non-linear. Banyak solusi. Persamaan non-linear sering memiliki lebih dari satu solusi yang memiliki persamaan tersebut. Ini berbeda dengan persamaan linear yang biasanya hanya memiliki satu solusi. Contoh persamaan kuadrat X pangkat 2 kurang 4 sama dengan 0 memiliki dua solusi, yaitu X sama dengan 2 dan X sama dengan min 2. Perbedaan persamaan linear dan persamaan non-linear. Persamaan linear. Bentuk persamaan linear memiliki bentuk garis lurus. Variabel hanya mengandung variabel dengan pangkat satu variabel muncul secara linear. Contoh, 3X tambah 2 sama dengan 11. Y sama dengan X tambah 1. Persamaan non-linear. Bentuk persamaan non-linear memiliki bentuk kurva yang bervariasi tergantung pada bentuk persamaannya. Variabel mengandung variabel dengan pangkat selain misalnya pangkat 2 akar X eksponensial. Contoh Y sama dengan X pangkat 2 tambah 2X kurang 3 yang sama dengan 4X pangkat 2 kurang 2X tambah 1. Selanjutnya adalah metode biseksi. Metode biseksi adalah metode yang digunakan untuk mencari akar atau solusi dari suatu persamaan linear. Persamaan ini termasuk dalam kategori metode interval. Kelebihan metode biseksi yang pertama adalah konvergensi yang terjamin. Kedua adalah sederhana dan stabil. Dan ketiga adalah tidak bergantung pada turunan. Batasan metode biseksi yaitu konvergensi yang lambat. Kedua, hanya berlaku untuk interval yang
interval awal yang memuat akar. Metode biseksi merupakan pendekatan yang sederhana dan dapat diandalkan untuk mencari akar persamaan non-linear. Persamaan konvergensi cenderung lambat. Metode ini umumnya digunakan sebagai langkah awal dalam banyak algoritma metode numerik. Ya, di sini adalah contoh soal dari persamaan non-linear, yaitu soalnya adalah X pangkat 4 dikurangkan X pangkat 3 ditambahkan 2X pangkat 2 dikurangkan 2X dikurangkan 12 dengan menggunakan range. Batas atasnya adalah 2 dan batas bawah adalah 0 dan error dari persamaan non-linearnya adalah 0,0001. Tapi kita masukkan batas bawahnya dulu yaitu min 2 dan batas atas dan batas bawahnya adalah 0. Masukkan persamaannya yaitu menggunakan rumus FA X dipangkatkan dengan 4 dikurangkan X-nya dipangkatkan dengan 3 ditambah dengan 2 ditambah dengan X dikalikan pangkatnya yaitu 2 bukan ditambah, ini dikali ya, 2 tutup min 2 dikalikan dengan batas atasnya lagi kurang tutup kurangkan dengan 12. Ini dapat hasil 24. Terus FD-nya yaitu kita masukkan persamaan menggunakan rumus F min 0 dipangkatkan dengan 4 itu X dipangkatkan lagi dengan 3 ditambah 2 dikalikan ke atas bawah 2 dikurangkan 12. Dengan 12. Jadi hasil dari FD adalah min 12. Terus kita masukkan X-nya, ini rumusnya X 2 A ditambahkan dengan B bagi 2 sama dengan 2 A B dikurang dibagi 2. 1. Terus efeknya kita sudah mencari nilai X, jadi kita bisa memasukkan persamaan fx dengan X dipangkatkan 4 kurang X-nya 3 kurang tambahkan 2 dikalikan dari X pangkatkan 2 kurang 2 dikalikan dengan nilai X kurang 12. Di sini dapat nilai X-nya adalah min 6. Dan error dari persamaan ini
yaitu nilai absolut ABS dalam kurung A dikurangkan dengan B kurung. Ya, nilai error di sini dapat yaitu 2. Pada iterasi kedua, ini di iterasi kedua kita menggunakan perkondisian di mana jika FA dikalikan dengan FX hasilnya lebih besar dari 0, maka X sama dengan A dan B tetap. Jika FA dikalikan dengan FX hasilnya kurang dari 0, maka X sama dengan B dan A tetap. Kita masukkan rumus sama dengan di sini if dalam kurung FA-nya ini dikalikan dengan Fx lebih besar dari 0, maka nilai X hanya dengan nilai X dan tetap. Ya. Dan B begitu juga jika nilai FA dikalikan nilai Fx kurang dari 0, maka X sama dengan B dan A tetap. Masukkan rumus if kurung buka A ini dikalikan dengan Fx lebih kecil dari 0, maka X kurung 1. Jika sudah seperti ini, kita paste saja ini, terus kita blok semua. Woi. Lalu yang kita drag hingga hasilnya mencapai error 0,001. Nah, ini sudah dapat errornya itu 0,001. Oke, sekian dari contoh soal persamaan non-linear dengan metode biseksi. Yang kedua adalah metode regular palsi. Metode numerik interaktif yang digunakan untuk mencari akar atau solusi dari suatu permasalahan non-linear. Regular palsi memperkirakan solusi dengan memanfaatkan garis lurus yang menghubungkan dua titik akhir interval dan kemudian menggantikan salah satu titik akhir interval dengan teknik potong garis tersebut dengan sumbu X. Langkah awal metode regular palsi melibatkan pemilihan dua titik awal, yaitu X0 dan X1, yang menghasilkan nilai berbeda dari fungsi Fx. Pada titik tersebut, proses interaktif untuk mencari solusi kemudian dilakukan dengan menggunakan rumus Xn plus 1 sama dengan Xn dikurangkan fungsi F, Xn dikalikan dengan Xn dikurang Xn kurang 1 dibagikan dengan F, Xn dikurangkan dengan F, Xn min 1. Proses ini diulang berulang kali hingga ditemukan solusi yang memenuhi kriteria toleransi atau hingga mencapai jumlah iterasi yang ditentukan. Kelebihan dari metode regular palsi yaitu konvergensi yang cepat, akurasi yang tinggi, dan tidak memerlukan turunan. Batasan metode biseksi, metode regular palsi yaitu kemungkinan divergensi.
Kedua, pemilihan titik awal, dan terakhir kemungkinan pengapit pada interval yang lebar. Ya, di sini saya akan menjelaskan persamaan nonlinear dengan metode regula Falsi. Persamaan X pangkat 3 dikurangkan X kuadrat dikurangkan X dikurangkan 1 dengan menggunakan range X batas bawahnya adalah 1 dan batas atasnya adalah 2, dan error dari persamaan ini adalah 0,001, bisa juga di bawah 0,001. Kita masukkan iterasi pertama, masukkan batas bawahnya terpilih dahulu yaitu 1 dan batas atasnya 2. Lalu kita mencari FA-nya. Kita masukkan persamaan di atas ini. Masukkan N dengan kurung buka FA itu pangkatkan 3, tutup dikurangkan dengan 3. Kita sudah mendapatkan nilai FA yaitu min 2, dan selanjutnya adalah nilai FB. Kita masukkan juga persamaannya yaitu dengan FB kita pangkatkan dengan 3, tutup dikurangkan dengan lagi pangkat 2 kurangkan dengan atas dikurangkan dengan 1. Dan nilai dari FB adalah 1. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari X, di mana saya mempunyai rumus untuk mencari nilai F, yaitu FB dikalikan dengan A dikurang FA dikalikan dengan B dibagikan dengan FB dikurang FA. Kita masukkan rumusnya di sini yaitu FB, kita membuka lagi FB dikalikan dengan A kurung dikurang buka lagi dikurangkan dengan FA dikalikan dengan B kurung 2 kali terus dibagikan dengan nilai FB ini nilainya adalah F7 ya dikurangkan dengan FA. Ya, kita mendapatkan nilai X-nya yaitu 1,66667. Selanjutnya kita mencari nilai Fx, kita masukkan lagi persamaan ini, yaitu sama dengan belum buka ini kita pangkatkan dengan 3, dan tutup dikurangkan dengan X-nya lagi dibagi dulu pangkat 2 maksud saya dikurangkan dengan G7 lagi dikurang dengan 1. Ya, hasilnya adalah 0,81481. Selanjutnya di iterasi kedua, selanjutnya untuk mencari nilai A pada iterasi kedua kita memerlukan kondisi if sama dengan
kita masukkan rumus if dalam kurung jika fx dikalikan dengan fa lebih besar dari 0, maka nilai x-nya dan ini nilai a belum tutup. Ya, di sini karena lalu kita masukkan nilai b-nya, yaitu kondisi if juga, if dalam kurung x kalikan dengan a lebih kecil dari 0, maka x dan b belum tutup. Setelah mendapatkan hasil seperti ini, lalu kita akan blok ini. Nah, lalu kita akan drag and drop hingga hasilnya, aduh, kita drag and drop. Nah, hingga hasilnya mendekati error 0,001 atau di bawah 0,001. Nah, di sini kita mendapatkan nilai efeknya, yaitu di bawah dengan 0,001 atau minus 0,00022477. Berarti sampai iterasi ke-6 saja. Kita hapus. Ya, jadi dari persamaan x pangkat 3 dikurangkan x pangkat 2 dikurang x dikurang 1 dengan metode regula falsi, kita mendapatkan hasil 0,00022477 di iterasi kelima. Baik, terima kasih atas rekan saya sebelumnya Muhammad Ishbalana yang telah menerangkan metode sebelumnya. Sekarang saya akan menerangkan metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson merupakan metode iteratif yang digunakan untuk mencari akar atau solusi dari suatu persamaan non-linear. Metode ini didasarkan pada pendekatan turunan pertama dari fungsi yang bersangkutan dan bekerja dengan melakukan iterasi berulang untuk mendekati solusi yang diinginkan. Berikut merupakan kelebihan serta batasan atau kekurangan daripada metode Newton-Raphson. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan daripada metode ini yaitu dapat melaksanakan atau melakukan konvergensi dengan cepat. Kemudian efisiensi yang tinggi serta akurasi tinggi. Kemudian batasan daripada metode ini yang pertama adalah pemilihan titik awal serta ketergantungan pada keturunan pertama, kemudian kemungkinan divergensi. Metode Newton-Raphson adalah alat yang kuat dan efektif dalam menemukan solusi persamaan non-linear. Tapi pemilihan titik awal yang tepat dan perhitungan turunan pertama yang akurat sangat penting untuk keberhasilan metode ini. Untuk menerangkan metode ini dengan jelas, saya akan menerangkan melalui software Microsoft Excel. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian dalam persamaan non-linear dengan metode Newton-Raphson menggunakan software Microsoft Excel. Pertama-tama, rekan-rekan sekalian harus memperhatikan di sini ada rumus X2 sama dengan X1 min F X1 per F aksen X1. Selanjutnya, rekan-rekan juga harus memiliki sebuah fungsi yang ingin rekan-rekan selesaikan. Di sini fungsi yang saya miliki yaitu Fx sama dengan X pangkat 3 plus X kuadrat min 3X min 3. Lalu ada F aksen X sama dengan 3x pangkat 2 plus 2x min 3.
Selanjutnya ada galat, yaitu 0,0001. Sama seperti sebelumnya, galat sendiri merupakan kondisi di mana ketika tercapai minimal nilai ini, maka iterasi akan diberhentikan. Selanjutnya juga ada dua syarat yang harus kita selesaikan, yaitu jika nilai mutlak fx2 besar daripada E, maka x1 sama dengan x2. Selanjutnya juga jika nilai mutlak fx2 lebih kecil daripada E, maka x2 sama dengan akar. Selanjutnya rekan-rekan juga harus mengisi atau membuat tabel. Bisa rekan-rekan lihat tabel yang saya miliki di sini. Teman-teman bisa menggunakan tabel ini. Di sini terdapat nomor, kemudian x1, selanjutnya ada fx1, f aksen x1, x2, fx2, lalu nilai mutlak dari fx2. Selanjutnya juga ada ketentuan. Di sini rekan-rekan bisa memilih nomor iterasinya sampai berapa. Di sini saya mencoba untuk sampai nilai 10. Kemudian untuk nilai x1, rekan-rekan bisa memilih dengan nilai bebas. Di sini saya akan menggunakan nilai 1. Selanjutnya, fx1 kita akan melakukan substitusi dari nilai x1 ini ke dalam fungsi yang ada di sini. Kita lihat, ya, yang pertama adalah x, kita pangkatkan dengan 3, lalu kita tambahkan dengan x kuadrat, lalu kita kurangkan dengan 3 dikalikan dengan x sini, lalu kita kurangkan dengan 3, maka akan menghasilkan nilai min 4. Selanjutnya kita lakukan substitusi lagi terhadap f aksen x1. Itu 3 dikalikan dengan x dikalikan dengan x kuadrat, lalu kita tambahkan dengan 2 kali x, ya, dapat nilai 2. Selanjutnya untuk x2, rekan-rekan bisa melihat untuk rumus yang ada di sebelah sini, yaitu x1 ini kita kurangkan dengan fx1 dibagi, atau bisa menggunakan garis miring, dan f aksen x1 dapat nilai 3. Selanjutnya untuk fx2 kita akan melakukan substitusi dari nilai x2 ini dengan fungsi yang kita miliki, yaitu x2 ini kita pangkatkan dengan 3, kita tambahkan dengan x, pangkatkan 2, kita kurangkan dengan 3 dikali x2 lagi, selanjutnya min x-nya kita akan menggunakan rumus absolut ds, dan sini kita tutup. Dan untuk ketentuan kita akan menggunakan syarat yang ini. Saya akan membuatnya seperti ini.
daripada fx2 lebih kecil dari nilai E. Untuk nilai E sendiri merupakan nilai galat. Saya akan menggunakan ini, mengambil nilai dari 0,001, maka dia akan menyelesaikan iterasi. Namun, apabila ternyata dia lebih besar atau tidak sesuai dengan persyaratannya ini, maka saya akan memberikan output yaitu seperti ini. Rekan-rekan bisa melihat hasil daripada ketentuan atau syarat di sini ulang iterasi, artinya ini belum menjadi penyelesaian yang ingin kita cari. Selanjutnya kita akan masuk kepada X1 lagi dengan cara memperhatikan syarat yang ini. Jika nilai mutlak fx2 lebih besar daripada E, maka x1 sama dengan x2. Saya akan menggunakan fungsi if lagi. Jika fx, nilai mutlak dari fx2 lebih besar daripada E, atau kita akan menggunakan nilai galat lagi, maka x1 sama dengan x2. Seperti ini. Namun, apabila ternyata ini salah, maka dia akan mengambil nilai daripada dirinya sendiri, yaitu x1. Nah, selanjutnya, jika sudah seperti ini, rekan-rekan bisa melakukan sortis langsung untuk seluruh data yang ada di sini seperti ini. Lalu teman-teman bisa drag ke bawah, ke bagian kolom bawah. Dia masih meminta untuk ulang iterasi, kita akan langsung menarik ke iterasi 10. Nah, sebenarnya terlihat di sini, di bagian iterasi 6, saya akan memberi tanda terlebih dahulu. Di sini, di bagian iterasi 6 ini, di dalam tabel ketentuan, dia sudah memiliki keterangan berupa selesai. Artinya, nilai daripada nilai mutlak fx2 telah memenuhi daripada syarat galat ini tadi, yaitu 0,001. Sehingga iterasinya berhenti di sini dan metode Newton-Raphson dalam penyelesaian persamaan non-linear telah selesai. Seperti itu. Sekian dan terima kasih. Kemudian selanjutnya setelah menerangkan metode Newton-Raphson, saya akan menjelaskan mengenai metode secant. Metode secant merupakan metode yang dikembangkan sebagai alternatif untuk metode Newton-Raphson dengan tujuan mengatasi kendala perhitungan turunan pertama. Metode secant juga dikenal sebagai metode tanpa turunan. Sama seperti metode Newton-Raphson, metode secant juga memiliki kelebihan serta batasan. Mengenai kelebihan, yang pertama adalah tidak memerlukan turunan, memiliki akurasi yang tinggi, serta konvergensi yang cepat. Sedangkan batasan atau kekurangan metode secant memiliki kekurangan yaitu kemungkinan divergensi, pemilihan titik awal, serta sensitivitas terhadap pemilihan interval awal. Metode secant menyediakan pendekatan yang kuat untuk menemukan solusi persamaan non-linear tanpa memerlukan turunan. Kemudian cocok untuk kasus di mana perhitungan turunan sulit atau tidak mungkin dilakukan. Sama seperti metode sebelumnya, saya akan menjelaskan metode secant melalui Microsoft Excel. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode secant di dalam penyelesaian persamaan non-linear. Untuk diperhatikan, pertama rekan-rekan harus memahami
Di sini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada rumus, di mana rumus X2 sama dengan X1 min fungsi X1. X1 min X0 per Fx1 min Fx0. Kemudian di sini rekan-rekan harus memiliki juga sebuah fungsi, yang mana fungsi ini akan rekan-rekan selesaikan. Di sini fungsi milik kami adalah Fx sama dengan X pangkat 3 plus X pangkat 2 min 3X min 3. Kemudian terdapat galat, nilai dari galat di sini adalah 0,0001. Galat sendiri merupakan nilai toleransi di mana ketika iterasi atau pengulangan telah mencapai nilai toleransi ini, maka iterasi tersebut akan diberhentikan. Selanjutnya terdapat dua buah syarat yang juga perlu rekan-rekan perhatikan dan pahami. Yang pertama adalah jika nilai mutlak fungsi X2 besar dari 0,0001, maka X1 sama dengan X2 dan X0 sama dengan X1. Selanjutnya, jika nilai mutlak Fx2 lebih kecil daripada 0,0001, maka X2 sama dengan akar, atau nilai inilah yang akan menjadi awal yang kita ketemukan. Selanjutnya, rekan-rekan juga harus membuat tabel. Bisa rekan-rekan lihat atau mengikuti tabel yang telah saya buat ini. Di sini terdapat nomor, kemudian ada X0, X1, Fx0, Fx1, X2, Fx2, dan nilai mutlak Fx2, serta tabel ketentuan. Untuk X0 dan X1 sendiri, dia tidak harus rekan-rekan tulis seperti ini. Bisa rekan-rekan tulis di sini menjadi X1, kemudian di sini X2, namun di sini juga rekan-rekan harus ganti untuk tabel-tabel berikutnya. Di sini menjadi Fx1, di sini Fx2, kemudian di sini X3 dan Fx3 serta nilai mutlak daripada fungsi X3. Atau jika rekan-rekan memang ingin mengikuti tabel seperti yang saya punya juga tidak masalah. Di sini saya mengisi nilai dari X0 dengan 1 dan X1 dengan 2. Selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan substitusi daripada nilai X0 dan X1 ini terhadap fungsi yang rekan-rekan miliki. Di sini saya akan memulainya. Ini nilainya menjadi min 4. Selanjutnya yang akan disubstitusikan yaitu nilai daripada X1 ini dilakukan substitusi dengan fungsi. Sama seperti sebelumnya. Yaitu nilai dari Fx, nilai dari X1-nya ini kita pangkatkan 3, lalu kita tambahkan dengan X pangkat 2, yaitu kita pangkat 2, tambahkan dengan 3 dikali nilai X, tambahkan dengan untuk nilai fungsi X0 dan fungsi X1. Selanjutnya masuk ke X2. X2 kita akan melakukan dengan nilai yang ditemukan tadi dengan fungsi ini, yaitu X1 kita gunakan dengan
X1 lalu selanjutnya X1 X0 X0 kita bagi, kita kurung tutup, lalu kita bagi dengan fungsi X1 kurangkan dengan fungsi X0. Sini kita kasih tanda kurung, lalu di sini kita kasih tanda kali. Kita sudah menemukan nilai X2 yaitu 1,57 sekian. Selanjutnya untuk nilai fungsi X2, maka kita akan melakukan substitusi nilai X2 ini dengan fungsi ini tadi. Kita langsung nilai yaitu X2 kita pangkatkan dengan 3, kemudian kita tambahkan dengan 2, lalu kita kurangkan dengan 3 dikali nilai X kita nilai min 1,36 sekian. Untuk nilai mutlak fungsi X2, maka kita akan menggunakan rumus kita masuk ke dalam ketentuan, yaitu kita akan memperhatikan syarat. Jika nilai mutlak fx2 lebih kecil daripada 0,001, maka x2 sama dengan akar. Kita akan kita tulis menjadi x2 lebih kecil dari 0,001, maka akan tidak atau false, dia akan berikan output berupa Nah, kita melihat hasil daripada ketentuannya, ulangi, maka nilai daripada nilai mutlak fx2 ini belum memenuhi dengan syarat daripada nilai minimal di sini. Maka kita akan masuk kepada x0 lagi dengan memperhatikan syarat di sini. X0, jika fx2 besar daripada 0,01, maka x0 sama dengan x1. Kita masuk di x0. Caranya adalah dengan menuliskan syarat, menuliskan fungsi if nilai mutlak daripada fx2 besar daripada 0,00, maka x0 sama dengan x1. Sini x1, jika dia ternyata salah, dia akan mengambil nilai dari dirinya sendiri.
Selanjutnya untuk satu, kita akan melihat dari syarat ini. If kita akan mengambil nilai dari X2. Jika benar, namun jika ternyata salah, kita akan mengambil nilai dari X1. Seperti ini. Selanjutnya kita bisa melakukan draft saja supaya lebih cepat. Seperti ini. Bisa rekan-rekan lihat dari seluruh komponen nilai yang terdapat di ketentuan sini, dia memiliki nilai atau output benar ketika sudah mencapai iterasi 5. Saya akan memberi tanda di sini. Artinya di iterasi kelima ini, maka nilai daripada nilai mutlak fx2 telah mencapai dengan tentuan galat kita, yaitu minimal 0,0001. Saya rekan-rekan lihat di sini. Seperti itu untuk metode secant di dalam penyelesaian metode persamaan non-linear. Baik, demikianlah mengenai metode-metode penyelesaian dalam persamaan non-linear yang telah diterangkan oleh saya beserta rekan-rekan saya daripada kelompok 10. Apabila terdapat kekurangan ataupun kalimat yang salah dalam penyampaian kami daripada kelompok 10 meminta memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.